Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Ardiandira dari Fakultas Hukum semester 3 non-reguler dengan MPN saya 7420121172. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas hukum pidana lanjutan yang dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen yaitu Bapak Emrendi Aridhayani. Di sini saya akan mereview jurnal tentang tinjauan yuridis pembantuan dalam tindak pidana membunuh dan menghilangkan mayat secara bersama-sama yang disusun oleh Diki Junianto dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan menghilangkan mayat secara bersama-sama menurut hukum pidana, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama dalam putusan nomor 101 PID B atau 2019 PN BLP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara preskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pembantuan dalam tindak pidana membunuh dan menghilangkan mayat secara bersama-sama merupakan jenis delik umum dan delik biasa yang diatur dalam KUHP pidana. Kedua, pertimbangan hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan menghilangkan mayat secara bersama-sama pada perkara nomor 101 atau PID B atau 2019 PN BIP. Menurut penulis belum tepat pada dakwaan kedua karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi. Nyawa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, menyatukan roh dan jasmani dan menyatukan roh dan jasmani tersebut membuat manusia bisa hidup. Manusia dalam menjalankan kehidupan membutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai hak asasi yang telah dibawa sejak lahir. Hukum dirancang dengan suatu tujuan, yaitu untuk melindungi serta menjaga ketertiban dalam hidup masyarakat. Hukum sudah tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena hukum sudah tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena hukum telah hidup dan berkembang dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat sehingga menimbul suatu adagium yang kita kenal dengan istilah ubi socialis ibi ius. Hukum pada merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan, bahkan hukum secara menyeluruh yang berlaku bagi suatu masyarakat dan suatu negara menggunakan prinsip atau aturan dasar dalam hal menentukan apa yang dilarang dan mengancam penderitaan bagi siapa yang telah melanggar larangan yang telah ditetapkan. Pada hukum pidana, bagian terbesar berfokus pada pelanggaran untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan tertentu. Pelanggaran mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa telah terpenuhi suatu delik komisi. Hal tersebut terjadi karena suatu perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan aktif yang bertentangan dengan atau melanggar suatu larangan. Hal itu bisa mencakup suatu delik yang telah dirumuskan baik secara formil maupun secara material. Akan tetapi, undang-undang dalam ini juga dapat menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dan dapat diancam pidana ketika suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan suatu delik omisi. Dapat muncul jika
terdapat suatu kewajiban yang tidak terpenuhi dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. Delik omisi tersebut memfokuskan pada setiap yang lalai atau tidak melakukan suatu kewajiban atau suatu pemerintah. Hukum-hukum kejadian hukum pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat mempunyai maksud yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga masyarakat memiliki perasaan yang tenang. Tidak ada kekhawatiran akan adanya suatu ancaman yang membahayakan dan merugikan masyarakat. Sebagai contoh kasus pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan mayat secara bersama-sama yang dilakukan oleh Laurentius Rudi, di mana saat itu Rudi bersama kedua temannya yaitu Nong dan Iwan sedang menuju Gorontalo untuk mencuri sedang mencuri sarang burung walet melewati rute Trans Sulawesi Kabupaten Luwu dengan mengendarai mobil. Hal tersebut bermula pada saat Iwan tertawa-tawa melihat ke arah Nong, sehingga membuat Nong tersinggung dan langsung menikam Iwan. Karena peristiwa tersebut membuat Iwan kehilangan nyawa akibat pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat tusukan senjata. Dalam tujuan yuridis pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama, rumusannya itu berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas. Penulis mengangkat rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama menurut hukum pidana. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan penghilangan mayat secara bersama-sama dalam putusan nomor 101 PID B atau 29 PN BIP. Dalam tujuan penelitian untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama menurut hukum pidana. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap barang tersebut. Dalam hal ini merugikan lebih lanjut tentang rumusan delik. Dalam suatu tindak pidana, maka hal yang penting harus diperhatikan unsur berkaitan dengan rumusan delik tersebut. Adapun subjek dari tindakan tersebut meliputi dolus atau culpa, memiliki arti kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kedua, maksud tertentu pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP pidana. Yang ketiga, oddmerk atau adanya macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian. Yang keempat, merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHP pidana. Adapun unsur objek merupakan unsur-unsur yang erat berhubungan dengan suatu tindakan atau keadaan-keadaan di mana dalam keadaan-keadaan mana dari tindakan si pelaku tersebut yang harus dilakukan. Berikut unsur-unsur subjektif yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Mungkin ada kata-kata atau yang kurang jelas dari pembahasan saya review jurnal ini, mohon dimaafkan. Cukup sekian review jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.